Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas waktunya yang berdana pagi hari ini dan pukul 5 siang. Apakah pernah dengan di sini? Bisa lagi sebentar karena akhirnya saya mengajak ke identitasnya. Baik, sesuai ya Ibu ya. Baik Ibu, saya di sini yang akan membantu persalinan normal kepada Ibu ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, izinkan saya untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu, yaitu waktunya kurang lebih 5-10 menit. Dan untuk saat ini, Ibu jangan mengeram terlebih dahulu ya, sampai nanti pembukaannya sudah lengkap dan saya beri aba-aba. Baik Ibu, saya izin untuk persiapan alat terlebih dahulu ya Ibu. Permisi. Baik, di sini ada alat-alat persalinan normalnya. Lalu dalam persiapan alat persalinan normalnya, jangan lupa siapkan juga alat jika terjadinya pendarahan, lalu kateter jika sang ibunya tidak dapat mengalami kencing dengan spontan, dan heckling jika terjadinya episiotomi. Selanjutnya kita bersihkan menggunakan kapas infus. Pertama, labia merah hijau, labia merah hijau, labia merah hijau, labia merah besar, alis, kemudian alis, lalu selanjutnya pastikan tubanya sudah pecah atau belum, tali pusatnya melilit atau tidak, bayinya dengan kondisi baik atau tidak, dan ada edema atau tidak. Baik, selanjutnya kita lihat mukanya sudah lengkap atau belum, yaitu dengan cara masukkan jari tengah ke vagina, lalu disusul dengan jari telunjuknya, lalu kita ukur. Lalu jika pembukaannya sudah lengkap, dan tubanya sudah pecah, maka kita pecahkan tubanya menggunakan ini dengan cara masukkan ke sela-sela ini, lalu diletak searah
udah pecah, lalu kita tarik lagi menggunakan tangan sebelah. Baik, jika sudah dibuka menggunakan gunting setengah, lalu keduanya kita bukakan menggunakan jari-jari agar ketubannya terbukanya lebar. Jika sudah dibukakan ketubannya, lalu kita lihat cairan ketubannya yaitu bersih jernih atau keseluruhan atau ada warna lain. Lalu selanjutnya kita bereskan dulu alatnya terlebih dahulu. Kita sudah digunakan. Guntingnya dimasukkan ke cairan walet terlebih dahulu, lalu samponya dimasukkan ke bekas kulit. Terus setelahnya menggunakan kulit dan lalu ditekan. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan DJJ untuk mengetahui kondisi bayinya baik. Baik, jika sudah, infokan ke ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap, lalu jadinya pun normal dan baik, tali pusatnya tidak melilit dan ketubannya pun sudah pecah, dan tidak ada edema. Lalu selanjutnya infokan kepada ibu boleh menerang jika terjadi nyamis atau kontraksi. Lalu kita persiapkan diri untuk membantu persalinan normal pada ibu. Baik, jika sudah, kita pasangkan pasangkan rambutnya, jangan lupa ditaruh di atas perutnya. Lalu pasangkan blok steril di bawah. Kita tahan di daerah perineum dan bagian atasnya dan instruksikan kepada ibu untuk meneran. Pada saat meneran, bayi sudah mulai keluar dan bayi berada di posisi kroni yaitu 5-6 cm. Kepala sudah berada di permukaan vulva. Pada saat meneran, jangan lupa kita tahan agar tidak terjadinya robekan. Jika bayi sudah mengalami posisi kroni, setelah kepala ekstensi, kita tunggu bayi mengalami putaran paksi luar, yang dimana kepala janin mengikuti sumbu janin. Kepala janin mengikuti sumbu janin seperti ini. Lalu jika sudah posisi seperti ini, posisikan tangan yaitu posisi parietal, di mana tangan atas berada di kepala, di atas kepala dan di bawahnya seperti ini. Lalu mulailah keluarlah bahu bayi anterior, lalu disusul bayi posterior. Lalu kita sangka, lalu kita telusuri, lalu kita taruh bayi ini keluar. Jika bayi sudah keluar, kita cek dulu, cek gegar bayi selama 30 detik, yaitu apakah bayi menangis atau tidak, tonus otot aktif atau tidak, dan bayi kemerahan atau kebiruan. Setelah itu kita keringkan bayinya, keringkan bayi terkecuali bagian otak kanan. Selanjutnya kita lakukan pemotongan tali pusat dan pelukasan plastika. Pertama kita urut dulu 2 cm, lalu kita rem. Lalu kita urut kembali 3 cm.
Dan kita lakukan krem kembali. Jika sudah, kita potong tali pusatnya. Lalu kita krem bagian tali pusat talinya dan lepaskan guntingannya. Jika sudah dilakukan pemotongan tali pusatnya, posisikan bayi ke dada ibu. Baik, jika posisi bayi sudah berada di bagian dada ibu, selanjutnya kita akan lakukan suntik oksitosin. Dan sebelum suntik oksitosin, kita harus pastikan terlebih dahulu di dalamnya masih ada janin kedua atau tidak. Jika tidak ada, maka kita lakukan suntik oksitosin dengan posisi 90 derajat. Jika sudah, kita mulai melakukan perawatan pada plasentanya. Yang pertama, jangan ditarik plasentanya, biarkan dia keluar dengan sendirinya dengan tanda tali plasentanya yang memanjang dan keluar darah, lalu uterusnya membulat. Lalu pindahkan klem dengan jarak 5-6 cm dari arah vaginanya, dari belakang vaginanya. Lalu jika sudah, pegang dan regangkan tali plasenta dengan tangan. Lalu posisikan tangan yang satunya di esofagnial untuk menekan ke bawah ke arah atas dengan posisi telapak tangan menghadap ke ibu ya, sambil meregangkan tali plasentanya seperti ini. Jika plasenta sudah keluar, putar perlahan agar tidak ada yang tertinggal, lalu keluarkan. Lalu jika plasentanya sudah keluar, kita lakukan massage pada daerah uterus ibu sambil lakukan cek plasentanya utuh atau tidak, lengkap atau tidak, dan terima atau tidak. Lalu kita, jika sudah tidak ada yang tertinggal atau sudah lengkap, kita pindahkan plasentanya. Lalu kita lakukan massage lagi sambil cek pendarahan menggunakan kasus steril. Jika sudah dipastikan tidak ada pendarahan, maka rapikan alatnya di sini sambil kita lanjut ke kala 4. Di manajemen kala 4 yaitu kita lakukan pemeriksaan TTV yang dimana kita memeriksa tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan pada ibunya. Lalu kita raba, kita massage uterusnya, cek ada his atau tidaknya. Lalu massage juga sambil ajarkan ke ibu untuk merasakan uterusnya keras atau lembek. Jika keras, maka terjadi kontraksi. Jika lembek, tidak ada. Lalu cek tinggi fundus, berapa jari dari pusat. Lalu dicek kembali berapa banyak jumlah darah yang keluar, dan cek kandung kemih penuh atau tidak. Jika penuh, anjurkan ibu untuk berkemih secara spontan, dan jika tidak bisa berkemih secara spontan, maka kita lakukan pemasangan kateter. Baik, jika sudah selesai semua, kita bersihkan dan kita lakukan menggunakan air bor. Baik, jika sudah, kita cuci tangan menggunakan air klorin dan air DDT. Lalu kita masukkan eskunya. Kita
persiapan. Baik Ibu, saya di sini sudah melakukan dan membantu persalinan normal Ibu. Saya izin untuk kembali ke ruangan. Jika Ibu butuh bantuan, Ibu silakan pencet tombol yang ada di samping ya Ibu. Nanti akan ada saya atau rekan saya yang datang kembali, dan nanti saya akan kembali lagi pukul 11 untuk mengecek keadaan Ibu dan bayinya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan jika tidak ada, saya izin pamit ya Ibu. Permisi.